membongkar rahasia ilmu tasawuf. Min ngalamatil iktimadi, ngalal namalin ukosyonur rojaki, minda wujudis salali. Sebagian dari tanda bahwa seseorang itu bergantung pada kekuatan amal dan usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan atas rahmat dan karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan dan dosa. Sobatku, orang yang melakukan amal ibadah pasti punya pengharapan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya hasil pengharapannya diijabah. Akan tetapi, ingatlah sobat, jangan sampai orang beramal itu bergantung pada amalnya. Sekali lagi, jangan sampai ketika kita sudah berniat tulus untuk beramal, namun dalam hati dan pikiran kita terbersit suatu kebanggaan. Hal ini bisa membuat amal yang kita lakukan tiada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Hakikat yang menggerakkan amal ibadah itu Allah, sehingga apabila terjadi kesalahan seperti terlanjur melakukan maksiat atau meninggalkan ibadah rutinnya, ia merasa putus asa dan berkurang pengharapannya kepada Allah. Sehingga apabila kita merasa berkurang pengharapan kepada rahmat Allah, maka amalnya pun akan berkurang dan akhirnya berhenti beramal. Nah, jadi janganlah ada di pikiran kita ketika melakukan amal soleh, janganlah diingat-ingat, apalagi membanggakannya. Seharusnya dalam beramal itu semua dikehendaki dan dijalankan oleh Allah, sedangkan diri kita hanya sebagai media berlakunya kudrat Allah. Kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Pada dasarnya syariat menyuruh kita berusaha dan beramal, sedang hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal dan usaha itu, supaya tetap bersandar pada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seakan-akan kita merasa sudah cukup kuat dan dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, taufik, hidayat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginanmu untuk tajrid, hanya beribadah saja tanpa berusaha untuk dunia, padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha atau kasab, maka keinginanmu itu termasuk nafsu syahwat yang samar. Sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha kasab padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang harus beribadah tanpa kasab atau berusaha, maka keinginan yang demikian berarti menurunnya dari semangat yang tinggi. Sebagai seorang yang beriman, haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan berpikir tentang ayat-ayat Allah, dan beribadah harus tahu bahwa tujuan hidup itu hanya untuk beribadah menghamba kepada Allah, sesuai tuntunan Al-Quran. Tetapi setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang merepoti, mengganggu dalam ibadah yaitu pekerja kasab. Lalu berkeinginan lepas dari kasab, usaha dan hanya ingin melulu beribadah. Keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi, samar. Sebab kewajiban seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya. Apalagi kalau majikan itu adalah Allah yang Maha Mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Dan tanda-tanda bahwa
Allah menempatkan diri kita dalam golongan orang yang harus berusaha apabila terasa ringan bagi kita, sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan engkau tidak tamak terhadap milik orang lain. Dan tanda bahwa Allah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha. Apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak tersangka, kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan, dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban. Aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali, dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia. Jadi hikmah ini, sawabikul himam, mengandung arti menenteramkan hati dari keinginannya yang amat sangat. Sawabikul himam, keinginan yang kuat apabila keluar dari orang-orang soleh, walinya Allah itu, maka hal tersebut disebut karomah. Apabila keluar dari orang fasik disebut istidraj atau penghinaan dari Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tasyauna ila an yasya'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah Tuhan yang mengatur alam semesta. At-Tawir ayat 29. Wa ma tasyauna ila an yasya'allahu innallaha kana ngaliman hakiman. Dan tidaklah kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Insan ayat 30.